Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 8 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Saudara, ada sebuah perkataan yang sering diucapkan orang, tidak ada makan siang yang gratis, no free lunch, ya. Nah, saudara, perkataan ini ingin menegaskan untuk setiap hal yang kita terima ada harga yang harus dibayar. Entahkah kita harus membayarnya sekarang atau kita harus membayarnya nanti. Entahkah kita yang harus membayarnya sendiri atau ada orang lain yang membayarnya bagi kita. Saudara, ketika kita masih bayi, segala kebutuhan yang kita butuhkan, baik makanan maupun pakaian, itu disediakan secara cuma-cuma. Kita nikmati, kita pakai secara gratis, cuma-cuma. Tetapi benarkah itu semuanya secara gratis dan cuma-cuma? Tidak, saudara-saudara. Karena ada orang tua kita yang membayar semua harga itu bagi kita. Begitu juga kalau kita pergi ke sekolah, ya, sekolah pemerintah itu uang sekolahnya gratis, ya, karena ya namanya sekolah pemerintah, sehingga kita sekolah secara cuma-cuma. Tapi benarkah semua itu gratis dan cuma-cuma? Tidak juga, karena ada para pembayar pajak yang membayar biayanya untuk kita, sehingga kita bisa sekolah secara cuma-cuma. Nah, saudara, ketika orang-orang sakit dibawa kepada Yesus, orang-orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, maka Yesus menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka semuanya secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi benarkah itu semua cuma-cuma? Benarkah semua itu gratis? Tidak, saudara. Ada orang yang membayar harganya, yaitu Yesus, Sang Penyembuh itu yang membayar harganya. Nah, saudara, Yesuslah yang membayar harganya, sehingga Nabi Yesaya berkata, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Yesuslah yang membayar harganya, sehingga Dia yang menanggung segala kelemahan dan penyakit kita. Dia bahkan menanggung segala dosa dan kejahatan kita melalui kematiannya di atas kayu salib, yang memberikan seluruh hidupnya, nyawanya, untuk membayar harga nyawa kita yang diakibatkan oleh dosa kita. Tuhanlah yang membayar harganya. Nah, saudara, tidak ada makan siang yang gratis, no free lunch. Ya, untuk setiap hal yang kita terima ada orang yang membayarnya. Untuk hidup yang kita masih terima hari ini, ada orang yang membayarnya. Terutama adalah hidup yang kekal yang kita terima dari Tuhan. Ada orang yang membayarnya, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah membayar harganya dengan nyawanya secara lunas di atas kayu salib. Nah, saudara, karena itu mari kita menghargai hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Mari kita pakai hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan membayar harganya untuk kita, yaitu supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup yang memuliakan Tuhan. Di dalam minggu peringatan di mana kita sedang memperingati akan kesengsaraan dan kematian Kristus di atas kayu salib bagi kita ini, mari kita senantiasa mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita, yang sudah membayar harganya bagi kita, yang sudah mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Sehingga dengan hati yang penuh syukur, kita boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin hidup mengikuti Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.